kalau misalnya kita emang masuk di market yang high volatility itu atau market yang volatile tinggi, psikologi kita akan terganggu. Halo Astronacers! Nah, balik lagi nih sama gue Ardian Dan gue Hana di Semula Pemula. Nah, hari ini kita mau bahas nih mengenai volatilitas. Nah, akan tetapi sebelum itu untuk teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa pencet tombol like-nya, subscribe channel ini, dan pastikan aktifkan notifikasinya. Biar kita bisa berikan video-video yang lebih bermanfaat pasti. Ya, betul banget nih Nom. Nah, di kali ini video kita akan membahas seputar hal-hal mengenai volatilitas. Betul. Karena ini penting banget nih buat traders harus tahu dan pastikan tonton video ini sampai habis. Volatilitas itu biasa disebut juga dengan market mood, yang artinya perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi dalam satu periode tertentu. Nah, yang dimana bisa menunjukkan karakteristik pasar tersebut. Nah nih Han, saat memilih market tentunya ada suatu hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu mengenai bagaimana harga tersebut bergerak gitu. Jadi bukan soal profit berapanya di market tersebut, akan tetapi bagaimana mental kita sebagai trader ini menghadapi pergerakan harga di market tersebut gitu loh. Ya, benar Nov. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai volatilitas harga dan apa aja yang perlu kita siapin. Oke. Nah, mungkin seperti yang tadi kita katakan sebelumnya, bahwa volatilitas itu adalah fluktuasi harga. Nah, market yang memiliki volatilitas tinggi artinya naik turun grafiknya itu akan cepat gitu, dan juga range naik turun harganya itu akan besar. Nah, biasanya nih bentuk market volatile itu atau memiliki volatilitas tinggi itu bentuknya tajam-tajam. Sedangkan untuk yang volatilitasnya rendah itu biasanya itu tuh range-nya kecil. Dan dia itu bentuknya tuh kayak landai gitu. Oh, lebih ya nggak setajam-tajam tadi ya, volatile. Gitu. Tapi nih Han, kira-kira plus minus dari market yang volatile itu apa sih? Nah, plus minusnya itu pastinya ngebangkitin, memacu adrenalin kita banget Nov. Karena yang namanya trading di high volatility itu high risk high return. Kita bisa lebih banyak nih Nov frekuensi tradingnya. Dan sekalinya trading itu bisa dapat tips yang banyak. Oh. Dan karena range-nya itu besar dalam waktu yang singkat. Oke. Tapi pastinya sih ya nih Han ya, kalau misalnya kita emang masuk di market yang high volatility itu atau market yang volatile tinggi, psikologi kita akan terganggu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak siap, otomatis ketika kita sedang profit, terus tiba-tiba dalam waktu singkat kita loss, udah dalam posisi loss, itu akan ganggu banget sih di sisi psikologinya. Dan juga kalau misalnya kita nggak jago nih untuk technical analisanya, yang ada kita kena stop loss terus gitu. Nah, sedangkan nih Han, untuk market yang volatilitasnya rendah itu akan jauh lebih santai sih ya, karena kita bisa sambil nyambi kerjaan yang lain misalnya gitu. Dan kalau misalnya kita melakukan analisa terus salah, itu masih bisa kita perbaiki tentunya. Akan tetapi salah satu konsekuensinya itu pastinya perolehan profit itu akan jauh lebih lama dibandingkan yang market yang lebih volatile. Makanya di sini perlu dipersiapkan diri mau market yang mana. Makanya kalau misalnya mau profit cepat dan volatilitasnya tinggi, tapi ketika loss 20 pips katakanlah ya, udah keringet dingin gitu, segede-gede jagung. Nah, itu artinya kan kamu cuma mau tapi belum siap. Bener banget tuh. Jadi dari teman-teman semua nih bisa tentuin dulu nih, cocok di market yang mana sih? Market yang volatile atau market yang tidak terlalu volatile. Karena pada akhirnya yang menentukan perolehan profit itu bukan marketnya, tapi teman-teman sendiri pastinya. Nah, banyak banget nih Han yang mempengaruhi volatilitas market nih. Nah, mungkin gue kasih contoh beberapa ya. Nah, yang pertama, banyak fansnya nih market gitu, atau digandrungi banyak orang, sehingga market itu bergeraknya kenceng. Jadi makin banyak yang transaksi di pair tersebut, maka market tersebut akan semakin volatile.
Nah, terus yang kedua adanya news kayak gitu. Jadi berita yang mempengaruhi market tersebut. Contohnya itu adalah NFP. Nah, biasanya Itu biasanya kan ngaruh ke gold, betul. Dan juga yang ketiga ini yang terakhir nih, itu adalah kondisi makroekonomi kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang sebuah negara sedang lagi kolaps gitu dan kita tradingin pair tersebut di negara tersebut, itu biasanya akan berpengaruh juga nih terhadap marketnya gitu. ya kalau misalnya nggak mau kabur, kuncinya tinggal pasang stop loss aja ya nggak sih? Betul banget sih, Han. Karena kalau misalnya stop loss ini batasan untuk menyelamatkan modal kita supaya kita nggak rugi terlalu dalam. Nah, Karena lebih baik loss yang terukur daripada loss yang kena margin call. bener banget tuh. Jadi pastikan untuk teman-teman semua kalau emang lagi ngadepin market yang tiba-tiba volatile, pastikan pasang yang namanya stop loss. Nah, banyak banget kan tips dari kita berdua yang bisa kalian pelajari. Bener banget nih, Han. Jadi untuk teman-teman semua nih yang lagi nonton, pastikan dulu nih kalian mau trading di mana sih, di market apa, marketnya seperti apa. Thank you buat teman-teman semua yang udah ngikutin kita sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Yap, sekian dari kita berdua. Sampai ketemu lagi di video semula pemula lainnya di Astronaci for You. Bye-bye.